Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, 2 pekan yang lalu telah kita bahas hadis ke-34 yang berisi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Baik. Apa faedah dari man? Dari kata man. Mari. Mencakup umum, mencakup siapa? Umum saja. Mencakup laki-laki, mencakup perempuan. Nah, man ro'a di sini apa maksudnya Abdul Basit? Apakah melihat dengan mata kepala ataukah bermakna ilmu, mengetahui? Ro'a di sini ada 2. Rupiah, sorry. Nah, apakah mengharuskan dengan mata kepala? Mengharuskan atau tidak? Tidak mengharuskan. Baik. Munkaron. Apa definisi munkar? Fadhal. Munkar. Apa definisinya? Roni. Kejelekan yang terlepas dari syariat. Yang terlepas dari syariat. Apa kita definisikan kemarin? Munkar adalah apa definisinya? Enggak kita definisikan? Ajib. Munkar adalah setiap yang dianggap jelek oleh syariat, baik perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan yang dianggap jelek oleh syariat, maka itu adalah munkar. Sebaliknya, al-ma'ruf adalah setiap yang dianggap baik oleh syariat. Jadi patokannya adalah syariat. Ma'ruf adalah setiap yang dianggap baik oleh syariat, baik perkataan, perbuatan maupun i'tiqad. Munkar adalah setiap yang dianggap jelek oleh syariat. Nah, falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih. Di sini didahulukan tangan dulu baru kemudian apa? Lisan. Padahal seharusnya ya dinasehati dulu baru kemudian apa? Kemudian dengan tangan. Didikan. Kenapa didahulukan tangan di sini? Cepat reaksinya ketimbang dengan lisan. Karena merubah kemungkaran dengan tangan lebih cepat berubah ya daripada dengan lisan. Ahsan. Tetapi dengan tangan ini disyaratkan suatu syarat. Yaitu apa? Siapa orang yang boleh mengingkari dengan tangan? Apa semuanya? Pangkat presiden. Orang yang memiliki apa? Nah, kekuasaan atau kekuatan. Tapi kekuasaan tidak harus kemudian presiden, tetapi maksudnya kemampuan terhadap yang diingkari. Misalkan kalau dia seorang bapak terhadap anaknya, ya, atau seorang guru terhadap muridnya, atau pemerintah terhadap rakyatnya dan seterusnya. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Wadzalika ad'aful iman. Wadzalika ad'aful iman. Apa maksudnya wadzalika ad'aful iman? Mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Apakah berarti orang yang mengingkari dengan hati berarti imannya lemah? Baik, terus maksudnya gimana, Jul? Baik, wadzalika ad'aful iman. Baik. Selemah-lemahnya iman maksudnya bukan berarti orang tersebut
imannya lemah, tidak. Tetapi maksudnya adalah mengingkari dengan hati. Ini sedikit sekali faedahnya, karena tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kalau kita mengingkari? Karena urusan hati tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. Nah, kemudian salah satu pembahasan yang sudah kita bahas juga tentang hukumnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Sudah. Secara umum, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi kadang-kadang bisa menjadi fardu ain. Kapan amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadi fardu ain? Apabila mengingkari dengan hati. Syahid kedua, apabila dia diberi kekuasaan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, apabila lupa. Nah, terus untuk kalau tidak ada yang bisa mengingkari kemungkaran kecuali dia. Apabila tidak ada yang bisa mengingkari kemungkaran kecuali dia. Baik, ada? Masih ada lagi? Masih ada lagi atau tidak? Sudah ya? Nah, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah wajibnya mengingkari kemungkaran, atau secara luas, secara umum wajibnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Diambil dari mana? Falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyir di sini adalah fi'il mudhari' lil amr. Ya. Wal aslu fil amri lil wujub, sebagaimana dalam kaidah usul fiqh. Asal dalam perintah adalah menunjukkan hukum wajib. Di sini falyughayyir adalah fi'il mudhari' bimakna al-amr, lil amr. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Falyahdhar fi'il mudhari'. Tetapi di situ adalah perintah. Oleh karena itu termasuk sighatul amr, ya, bentuk perintah. Satu yaitu perintah, idrib misalkan. Ya, ini adalah perintah. Atau fi'il mudhari' yang itu adalah perintah juga. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Firman-Nya, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk menegakkan ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam ini apabila mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin uhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan? Apabila kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berkata Umar bin Khattab, ini adalah syarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan bagi umat ini. Yakni amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat dari pujian Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kapan saja umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti mereka kehilangan kejayaan Islam. Mereka kehilangan kesuksesan yang telah diraih oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama ussalaf. Oleh karenanya hendaknya kaum muslimin dan lebih khusus kepada para ulama, kepada para umara, para pemimpin untuk menegakkan ya amar ma'ruf nahi munkar. Baik, kemudian diambil faedah juga. Yang kedua adalah disyaratkan dalam mengingkari kemungkaran ilmu. Diambil dari kata man ra'a, yaitu ilmu. Berarti salah satu syarat dalam mengingkari kemungkaran adalah ilmu. Baik ilmu tentang yang dia sampaikan dan ilmu tentang kondisi atau keadaan orang yang dia ingkari, orang yang dia dakwai. Yang ketiga, jadi ilmu ini mencakup 3 perkara. Perkara materinya,
materi dakwah. Yang kedua adalah ilmu tentang keadaan, keadaan yang kita dakwai, kondisi. Yang ketiga, ilmu tentang tata cara dakwah, thariqah dakwah. Adapun yang pertama, yaitu ilmu tentang materi yang kita dakwai berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah kepada Rabbmu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-ilm, fa'lam, ya, sebelum perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu ya akhi, sebelum engkau berdakwah, sebelum engkau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya engkau memiliki bekal ilmu, sehingga kamu tidak mengingkari sesuatu yang bukan munkar atau menyuruh sesuatu yang munkar. Sebagian orang mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak munkar karena apa? Kejahilan, dan mendakwahkan sesuatu yang munkar tetapi menurut dia tidak munkar karena kejahilan juga. Oleh itu bekal utama bagi seorang dai ilallah, seorang yang berdakwah, adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada tauhid, mendakwahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Oleh itu satu hal yang musibah menimpa kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, banyaknya para dai-dai yang berdakwah tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Ya, baru misalkan bertaubat dari kemaksiatannya, kemudian langsung berdakwah. Sehingga sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, ya, al-jahilu yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang jahil itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya. Nah, jadi syarat yang pertama dalam amar ma'ruf nahi munkar dan dalam dakwah adalah apa? Al-ilm. Diambil dari kata man ra'a. Baik. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengingkari satu kemungkaran, jangan tergesa-gesa. Ya. Pikir dulu, apakah yang akan kita ingkari ini betul-betul suatu kemungkaran? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Keadaan. Tadi, ingat keadaan. Adapun kondisi tentang dakwah, hadisnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Tatkala dia diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke mana? Negeri Yaman. Apa kata Nabi SAW? Apa pesan Nabi SAW? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan pergi kepada suatu kaum dari ahlul kitab, orang-orang yang memiliki Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Bukan orang-orang jahil, bukan orang-orang yang bodoh, tetapi mereka adalah orang-orang yang pintar. Di sini Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz bahwa orang yang dihadapi, orang yang akan didakwai adalah orang yang pintar. Berarti di sini dapat kita ambil faedah, seorang yang berdakwah hendaknya mengetahui kondisi siapa yang dia dakwai. Ya. Sehingga kalau misalkan yang dia hadapi adalah orang-orang yang awam, bagaimana dia harus bersikap? Ya. Kalau mereka adalah orang-orang terpelajar, bagaimana dia harus menghadapi mereka? Mempersiapkan diri. Apa tujuan Nabi mengabarkan hal itu kepada Mu'adz? Agar Mu'adz mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hujjah, dalil, karena dia mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membantah dia. Nah, jadi harus mengetahui apa? Kondisi. Karena ikhwani, belum tentu suatu kemungkaran secara umum mungkar bagi seseorang. Misalkan kita tahu bahwa berbuka di bulan puasa itu adalah dosa. Tapi apakah setiap orang yang berbuka berarti dosa? Bukankah di sana ada orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka? Ya kan? Yaitu siapa? Misalkan orang musafir, misalkan. Kalau kita misalkan mendapati seorang ya di terminal misalkan,
Atau kalau ketika di haram misalkan, apakah kita langsung mengingkarinya? Ataukah perlu tasabbut terlebih dahulu? Langsung atau tasabbut dulu? Tasabbut dulu. Karena betul itu suatu kemungkaran, tetapi apakah mesti dia melakukan kemungkaran? Belum tentu, karena mungkin dia adalah seorang yang musafir. Oleh karena itu perhatikan, Nabi SAW tatkala khutbah Jumat, datang Sulaik al-Ghutfani yang langsung duduk. Begitu kan? Apa kata Nabi SAW? As-sallaita rak'atain. Apakah kamu telah sholat 2 rakaat? Ditanya dulu oleh Nabi SAW, tidak langsung diingkari. Paham ini? Jadi ada ketika Nabi SAW khutbah Jumat, datang Sulaik al-Ghutfani langsung duduk. Ditanya oleh Nabi SAW, apakah kamu telah sholat 2 rakaat? As-sallaita rak'atain? Qala la. Kemudian kata Nabi SAW, apa? Sholatlah 2 rakaat dan peringanlah. Di sini Nabi SAW tidak langsung mengingkari atau memerintahkan kepada Sulaik, cepat kamu apa? Sholat 2 rakaat. Tidak. Tapi ditanya terlebih dahulu. Karena barangkali dia sudah sholat tapi di pinggir, pojok, tidak dilihat oleh Nabi SAW. Dan ini penting ya ikhwan. Jangan sampai kemudian kita mengingkari, ya, lama-lama ternyata dia memiliki apa? Udzur. Akhirnya kita sendiri yang malu. Betul apa enggak? Ya, pernah dikisahkan oleh salah seorang syekh kami, ya, bahwasanya ada seorang siswi di satu madrasah, apa namanya, cukur gundul. Akhirnya dipanggil oleh mudirnya, ya, mudirahnya, kepala sekolahnya, dimarahi habis-habisan. Setelah dimarahi, siswi tersebut mengatakan apa? Ini bukan keinginan saya habis operasi rontok sendiri. Apa yang terjadi? Malu sendiri kan, habis marahi ya gini-gini. Ternyata dia adalah seorang yang mendapatkan udzur. Oleh itu ya akhi, sebelum kita mengingkari, ya, perlu kita mengetahui tadi, yaitu ilmu, materinya, kemudian juga mengetahui apa? Kondisi yang kita dakwai. Dan ini penting ya ikhwani. Mengetahui kondisi masyarakat kita yang kita hadapi ini penting sekali. Karena tingkatan orang itu berbeda-beda. Antum harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Kalau kita berdakwah kepada masyarakat yang awam misalkan, bagaimana kita lihat kondisi mereka, apa yang biasa mereka lakukan, kebiasaan apa yang mereka lakukan, ya, sehingga kita perlu hati-hati di dalam berbicara. Misalkan mereka memiliki kebiasaan, misalkan minum khamr misalkan, ya, berarti kita harus pintar-pintar berbicara kalau nyinggung masalah khamr, ya. Jangan baru-baru kemudian langsung dibahas tentang khamr, ya, bisa dikubur antum di situ sekalian, ya. Harus apa? Bertadarruj, bertahap, dan pintar-pintar mengatur kata. Baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui tentang tata cara dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, metode dakwah ini penting sekali. Kadang seorang memiliki ilmu, ya, mengetahui kondisi masyarakatnya, tetapi tidak pandai di dalam metode dakwahnya. Ya, sembarangnya menggunakan kata-kata yang kasar, tidak mengetahui kondisi masyarakatnya, tidak mengetahui waktu yang tepat terhadap masyarakatnya. Ini semuanya adalah suatu kekeliruan, mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa perintah amar ma'ruf nahi munkar ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Diambil dari kata man. Man ini adalah umum, mencakup laki-laki dan mencakup juga perempuan. Laki-laki jelas. Adapun perempuan, ya, dalilnya an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, wanita itu adalah saudaranya laki-laki dalam hukum. Oleh karena itu merupakan kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya asal hukum antara laki-laki dan perempuan adalah apa?
sama asalnya, sampai ada dalil yang membedakan antara keduanya. Apabila ada dalil yang untuk laki-laki, maka itu juga mencakup perempuan. Ya, sampai ada dalil yang membedakan antara keduanya. Dan kisah-kisah tentang pengingkaran para wanita, ya, para wanita sahabat Nabi Muhammad SAW, istri-istri Nabi SAW, dan para wanita ulama, ya, banyak sekali. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, banyak sekali. Bahkan Al-Imam Az-Zarkashi memiliki sebuah kitab unik berjudul Al-Ijabah lima stadrakathu As-Sayyidatu Aisyatu ala Sahabah. Ya. Kitab tersebut adalah kritikan-kritikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada para sahabat. Kritikan Aisyah kepada para sahabat. Jadi pengingkaran-pengingkaran Aisyah kepada para sahabat. Sahabat-sahabat besar. Ya, sahabat Abu Bakar, ayahnya sendiri, kepada Umar bin Khattab, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Demikian juga para ummahatul mukminin lainnya, seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian para wanita-wanita salaf. Ya, antum bisa lihat dalam kitab ditulis oleh Syekh Fadli Ilahi. Ya, beliau memuat kisah-kisah para wanita yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang ingin saya maksudkan di sini adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan khusus bagi kaum lelaki saja, tetapi juga mencakup apa? Wanita juga. Nah, kemudian diambil juga faedah dari hadis ini bahwa mengingkari kemungkaran itu disyaratkan kemampuan. Diambil dari hadis fa illam yastati. Kalau tidak mampu, berarti syaratnya adalah mampu. Al-qudrah. Dan ini adalah satu kaidah yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani satu jiwa kecuali semampunya. Jadi disyaratkan dalam dakwah ilallah dan dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah mampu. Oleh karenanya, salah satu syarat di dalam dakwah ilallah dan dalam mengingkari suatu kemungkaran, tidak boleh apabila kita mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh, bahkan haram. Jadi ini satu pertanyaan yang sangat bagus. Kapan mengingkari suatu kemungkaran itu hukumnya haram? Aslinya apa? Mengingkari kemungkaran wajib. Tapi bisa jadi haram apabila kalau kita mengingkarinya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, kita mengingkari dan berubah, hilang kemungkaran tersebut dan berubah menjadi sebaliknya, yaitu kebaikan. Kemungkaran berubah menjadi kebaikan. Baik. Yang kedua, kemungkaran tersebut hilang, berubah, tetapi lebih kecil, berganti menjadi lebih kecil, lebih ringan. Yang ketiga, kemungkaran tersebut berganti sama, seimbang. Yang keempat adalah berganti kepada yang lebih besar kemungkarannya. Paham ini ya? Jadi ada yang berubah menjadi kebaikan, hilang sama sekali, berubah menjadi kebaikan. Yang kedua masih tetap ada, cuma lebih ringan. Yang ketiga sama-sama seimbang, ya. Yang keempat lebih besar kemungkarannya. Contoh yang pertama, kalau kita ingkari berubah menjadi kebaikan. Contohnya kalau dia kemudian ahli maksiat misalkan, kemudian kita dakwai, lalu dia berpindah menjadi ketaatan, ahli taat, maka ini adalah hukumnya wajib, dianjurkan, disyariatkan, ya. Dan ini contohnya banyak sekali. Contoh yang kedua, kemungkaran kalau kita ingkari berkurang, ini juga disyariatkan, ya. Contohnya
misalkan kalau ada orang yang misalkan ini ya, dia dari minum khamar berpindah menjadi misalkan rokok. Mana yang lebih parah? Rokok lebih ringan kan? Nah, berarti ini pindah kepada sesuatu yang lebih ringan. Ini juga disyariatkan, tidak mengapa. Atau misalkan kalau dia nyetel musik keras, misalkan mengganggu tetangganya, kita nasihati, tetap dia masih masih mendengarkannya, tapi untuk dia sendiri lebih ringan. Maka ini pun tetap disyariatkan. Ya, sekalipun kalau misalkan hilang sekaligus, ini tadi lebih utama. Itu tingkatan yang pertama. Baik. Kalau tingkatan yang ketiga ini, yaitu seimbang dari satu kemungkaran yang lainnya, tapi seimbang. Di sini kata Imam Ibnul Qayyim, perlu dilihat, ditimbang. Ya, tidak bisa kita pastikan kita ingkari atau tidak kita ingkari. Ya, perlu ditimbang-timbang. Contohnya apa? Yang seimbang. Dari misalkan apa? Dari rokok misalkan. Dari rokok Marlboro pindah ke rokok Awari. Bentul. Sama saja, ya kan? Tidak berubah, tetapi ya semisalnya. Ya. Atau contoh apa lagi? Dari musik misalkan, dari musik ke musik yang lainnya. Ya. Dari dangdut misalkan, kemudian pindah ke rock. Apa lebih parah itu? Al-muhim, pokoknya tingkatannya apa? Sama-sama melaikan. Misalkan dari dadu, misalkan ke remi, itu juga sama. Ya. Di sini apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, perlu dilihat-lihat karena sama. Jadi nanti dilihat kepada mana yang lebih ringan. Karena kaidah, kalau berbentur dua kerusakan, maka carilah yang lebih ringan. Baik. Yang keempat, kalau kita ingkari lebih parah. Di sini hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Haram. Jadi mengingkari kemungkaran bisa menjadi haram kapan? Kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kemarin sudah saya sebutkan satu dalil tentang masalah ini. Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Baik, Hasan. Yaitu hadis Anas bin Malik tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid. Masih ingat? Masih ingat? Nah, gimana? Arab Badui itu datang, kemudian kencing di pojok masjid. Namanya juga Badui. Ya gitu ya. Para sahabat sudah gemes itu, pengen apa? Pengen nonjok. Sudah ada yang sudah diriwayatkan sudah gulung ini. Apa maksudnya? Udah siap-siap. Tetapi Nabi SAW apa? Menahan emosi mereka. Ya, dilarang oleh Nabi SAW, ditunggu sampai selesai, ya, baru kemudian setelah selesai Nabi SAW minta air, kemudian dituangkan, baru kemudian dinasihati, wahai orang Badui, ya, ini adalah masjid, tidak layak kecuali untuk sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Baik, yang menjadi syahid di sini, Nabi SAW tidak mengingkari kemungkaran, bahkan melarang para sahabat untuk diingkari waktu itu. Kenapa? Karena kalau diingkari saat itu akan mendatangkan madarat yang lebih besar. Apa madarat yang lebih besar? Satu, tengah-tengah kencing diingkari, gimana rasanya? Setengah mati gitu ya. Tahu sendiri, tengah-tengah kencing macet. Baik. Jadi memadaratkan bagi kesehatan. Yang kedua, mungkin kalau digertak ketika pas kencing, akhirnya apa? Lari kan? Lari malah kemana-mana najisnya. Yang seharusnya cuma pada satu tempat saja, kalau dia lari malah kemana-mana, malah lebih besar. Demikian juga hadis tentang merubah Ka'bah. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyatu, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la ja'altul Ka'bata ala qawaidi Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya kaummu bukan baru dalam Islam, bukan baru dalam kekufuran, yakni masih mereka baru masuk Islam, ya. Tentunya atau niscaya saya akan merubah Ka'bah ini di atas qawaidi Ibrahim, bangunan Ibrahim, pondasi yang ditancapkan oleh
Ibrahim alaihi salam. Jadi, contohnya satu kemungkaran yang lebih besar madaratnya, misalkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia contohkan kalau ada seorang yang hobi membaca misalkan buku-buku brengsek, ya, atau majalah-majalah brengsek, misalkan apa, majalah-majalah porno, ya, vulgar, gitu ya. Dan sekarang banyak itu digemari orang-orang. Baik. Kalau kita ingkari, dia malah pindah kepada kitab-kitab sihir, kitab-kitab ahlil bid'ah. Baik, kita ingkari atau tidak? Mana yang lebih parah? Hah? Gimana, Ran? Mana yang lebih parah? Kitab sihir atau kitab bugil? Kitab sihir. Nah, karena kufur. Kekufuran lebih parah daripada kemaksiatan, atau kebid'ahan lebih parah daripada kemaksiatan. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Ya, li'anna al-maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ya, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau orang maksiat, ya, kemungkinan besar taubat kalau diingatkan. Kalau dia ingat atau mudah untuk bertaubat. Tapi kalau orang bid'ah, ya, susah taubatnya. Gimana mau taubat orang dia mau meyakini bahwasanya dia di dalam ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang lainnya yang dicontohkan oleh Ibnul Qayyim juga adalah kalau ada orang, ya, minum khamr. Kalau kita ingkari, ya, dia malah bunuh. Mana yang lebih parah? Membunuh atau minum khamr? Membunuh lebih parah karena madaratnya kepada orang lain. Kalau khamr, teler sendiri, ya kan? Tapi kalau membunuh, madaratnya kepada orang lain. Oleh karena itu diceritakan oleh beliau bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, guru beliau, dan bersama teman-temannya pernah melewati pasukan Tatar yang waktu itu menjajah Damaskus. Taib, pada mabuk-mabukan, namanya juga orang kafir, ya, mabuk-mabukan. Sebagian kawan Ibnu Taimiyah ingin mengingkari, tapi dilarang oleh Ibnu Taimiyah, dilarang. Taib, kenapa? Akhirnya ditanya oleh seorang muridnya, kenapa kok engkau melarang? Ya, jawab Ibnu Taimiyah, kalau mereka minum khamr, ya, mereka tidur, setelah itu sudah. Tapi kalau mereka sadar, yakni dalam keadaan sadar, tidak teler, ya, mereka malah membantai kaum muslimin, ya. Dan kisah tentang pasukan Tatar dan kebengisan mereka sangat sadis sekali, diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah, ya, termasuk brengseknya mereka, yaitu apa? Memperkosa wanita-wanita Damaskus, membunuhi kaum muslimin di sana, bahkan wanita yang hamil di sana, ya, wanita yang hamil, ya, diambil janinnya, ya, dibedah, ya, perutnya. Waliyadzubillah. Dengan itu kata Syekhul Islam, biarkan saja mereka teler, itu lebih baik daripada apa? Kalau mereka sadar. Karena kalau sadar malah merusaknya lebih banyak. Nah, baik. Selanjutnya, faedah juga dari hadis ini bahwa mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Ya, mengingkari satu kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati. Oleh karena itu, manusia dalam mengingkari kemungkaran atau dalam kewajiban mengingkari kemungkaran ini juga bertingkat-tingkat. Orang awam, mereka juga berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Tetapi kewajibannya apakah sama dengan orang yang memiliki ilmu, ulama, orang-orang dai, atau para santri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan? Apakah sama mereka? Tidak. Ya. Jadi semua kaum muslimin wajib, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi mereka tidak sama, ya. Orang awam mereka harus mengingkari kemungkaran semampunya, sebatas yang dia mampu juga karena ilmunya juga terbatas.
Tapi para ulama, ya, kewajiban mereka lebih berat. Misalkan untuk membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah, siapa yang bisa? Apakah orang awam? Ataukah itu adalah khusus bagi orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu? Ya. Jadi wajib mengingkari kemungkaran misalkan yang ada dalam kitab-kitab, ya. Tapi itu bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau yang enggak memiliki ilmu ya berarti itu enggak mampu. Jadi beda. Paham ini ya? Jadi mengingkari kemungkaran itu juga bertingkat-tingkat. Baik. Selanjutnya diambil juga faedah dari hadis ini bahwasanya mengingkari kemungkaran atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu cabang keimanan. Ya, merupakan salah satu cabang keimanan. Diambil dari mana? Wadzalika adzaful iman. Wadzalika adzaful iman. Yang menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Tapi yang terakhir bahwa mengingkari dengan hati hukumnya adalah wajib fardu ain.